Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, anak-anak semuanya kelas 11. Di pertemuan kedua ini akan saya lanjutkan pembahasan saya mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Di pertemuan pertama, saya sudah melakukan perkenalan dan juga saya jelaskan sedikit banyak mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Di pertemuan selanjutnya ini, saya sedikit memberikan materi lagi, yakni berupa video PPT, jadi kalian bisa mempelajari tanpa melihat buku. Nah, kalau mau melihat buku, silahkan monggo jadi tambahan pengetahuan dari buku. Kalau langsung dari videonya juga bisa. Nah, lebih gampangnya nanti, ini video bisa kalian download terlebih dahulu dan kalian simpan. Jadi sewaktu-waktu kalian ingin melihat atau ingin membaca, silahkan diputar lagi videonya. Oke, kita mulai ya. Di bab pertama ini, di penjelasan bab kolonialisme dan imperialisme, ada materi pokok 3. Yang pertama adalah proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, yang kedua masa kekuasaan VOC, dan yang ketiga perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, di pertemuan kedua ini yang akan saya bahas ada 2 pokok pembahasan, yakni proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dan masa kekuasaan VOC. Nah, untuk yang selanjutnya kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Oke, kita mulai dulu ke proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Diawali dengan motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Jadi apa sih kok mereka tiba-tiba datang ke Indonesia? Nah, kemarin sudah saya jelaskan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini mempengaruhi mereka. Sudah saya jelaskan juga adanya keberhasilan mereka menciptakan kapal, kompas, kemudian teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, bahwa pusat dari tata surya adalah matahari, ingin membuktikan teori-teori tersebut. Kemudian yang kedua, motivasi kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang sebelumnya wilayah Konstantinopel ini dikuasai oleh kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Nah, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Turki Utsmani ini adalah kerajaan Islam, sedangkan Bizantium atau Romawi Timur itu adalah kerajaan Kristen, Protestan. Nah, jadi awalnya bangsa Eropa yang berdagang gampang saja di Konstantinopel saat dikuasai Turki Utsmani, Raja Turki Utsmani melarang para bangsa Eropa itu melakukan transaksi jual beli di Konstantinopel. Padahal pada saat itu Konstantinopel menjadi pelabuhan yang sangat ramai dikunjungi para pedagang. Nah, akhirnya bangsa Eropa memilih cara lain, mencari cara lain agar mereka bisa tetap melakukan perdagangan, cari jalur baru. Motivasi yang ketiga adalah mencari rempah-rempah. Karena seperti saya katakan, rempah-rempah itu adalah sumber daya alam yang hanya dimiliki oleh negara-negara atau wilayah yang memiliki suhu tropis. Sedangkan wilayah Eropa sebagian besar, hampir keseluruhan, bahkan yang tidak dilewati garis khatulistiwa, itu mengalami suhu yang relatif dingin. Nah, mereka butuh rempah-rempah sebagai penghangat di kala musim dingin. Dan harganya memang rempah-rempah kalau dijual di Eropa sana cukup tinggi. Kemudian yang terakhir adalah semboyan yang mereka miliki. Ini sudah saya bahas di pertemuan pertama tentang semboyan gold, glory, dan gospel. Ya, gold artinya emas atau mencari kekayaan, uang ya kaitannya. Glory artinya kejayaan, mencari kekuasaan.
dari tanah jajahan, dan gospel artinya menyebarkan ajaran Injil. Jadi mencari pengikut yang mau masuk ke agama Kristen Protestan. Oke, keempat motivasi kedatangan bangsa Eropa ini mempengaruhi mereka melakukan perjalanan mengitari samudra, mengelilingi dunia. Nah, perjalanan mereka ini hingga akhirnya menemukan wilayah yang bagi mereka asing baru, di mana wilayah tersebut ternyata sebagai wilayah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Di mana wilayah dimaksud? Wilayah dimaksud adalah Nusantara, jadi wilayah Indonesia sekarang ini. Nah, jalur kedatangan bangsa Eropa, ini bisa kalian lihat di buku perpus. Kalau kalian tidak dapat, ya silahkan lihat video ini. Sedikit banyak hampir sama seperti yang ada di buku. Nah, kemarin juga di pertemuan pertama saya jelaskan, beruntunglah 4 negara Eropa yang pernah menginjakkan kaki di Indonesia. Negara tersebut adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Nah, jalur mereka saat tiba ke Indonesia itu berbeda-beda ternyata. Bukan mengikuti satu jalur yang sama. Sebelumnya, bangsa mana sih yang pertama kali melakukan penjelajahan? Jawabannya, bangsa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra itu adalah Portugis. Ya, bahkan beberapa kali mencari jalur, dan jalur yang dipilih Portugis itu adalah jalur ke arah mana ini? Selatan benua Eropa, jadi menuju ke Afrika. Dia kemudian dari Afrika, bangsa Portugis saat itu berhasil menemukan daerah yang dinamakan Tanjung Harapan, atau sekarang namanya Afrika Selatan. Di Tanjung Harapan ini, mereka berhasil menemukan wilayah yang dianggap strategis dan bisa dijadikan tempat melakukan tempat untuk jual beli rempah-rempah, jadi melakukan perdagangan di sana. Nah, tokohnya siapa yang melakukan perjalanan pertama kali? Untuk tokoh dari Portugis ini, yang pertama kali melakukan penjelajahan bernama Bartolomeus Dias. Nah, Bartolomeus Dias. Nah, sayangnya saat Bartolomeus Dias menemukan Tanjung Harapan, dia tidak melanjutkan perjalanan, tapi memilih kembali. Nah, selanjutnya, petunjuk dari Bartolomeus Dias ini dilanjutkan oleh penjelajah yang kedua dari Portugis yang bernama Vasco da Gama. Dengan jalur yang sama seperti Bartolomeus Dias, Vasco da Gama melanjutkan perjalanan dari Tanjung Harapan, dia lanjutkan ke India. Nah, dari India ini, sebenarnya dia mulai mendengarkan berita-berita bahwa di daerah timur India, ini masih ada lagi wilayah yang ternyata menjadi sumber dari rempah-rempah. Wilayah yang dimaksud adalah berada di timur India. Maka Vasco da Gama saat itu mengutus bawahannya yang bernama Alfonso di Albuquerque. Nah, si Alfonso ini kemudian mendatangi daerah yang dimaksud, maka sampailah kapal Portugis bersama Alfonso sampai ke Malaka. Di Malaka ini kemudian ada lagi berita yang menyampaikan bahwa penghasil rempah-rempah yang sesungguhnya itu masih ada di sebelah timur lagi. Nah, berita yang didengar oleh Alfonso di Albuquerque ini kemudian membawanya berlayar hingga sampai Maluku. Nah, di Maluku lah ternyata menjadi sumber utama dari rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa. Dan berhasillah Portugis pertama kali menemukan rempah-rempah di wilayah Indonesia.
Oke, itu bangsa Portugis. Yang kedua yang melakukan penjelajahan samudra itu adalah bangsa Spanyol. Spanyol dia melakukan perjalanan itu dengan rute yang berbeda dengan Portugis. Nah, sebenarnya kenapa Portugis dan Spanyol melakukan perjalanan dengan rute yang berbeda? Ini kaitannya dari perjanjian awal mereka saat berada di Eropa. Jadi Portugis dan Spanyol ini merupakan dua negara yang bersaing ketat. Jadi mereka sama-sama memiliki kemampuan, memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, daripada nanti terjadi pertikaian di tengah jalan, maka diputuskan bahwa mereka dapat dua jalur yang berbeda. Nah, apabila Portugis dia jalurnya dari arah selatan kemudian ke timur, Spanyol dari arah selatan menuju ke barat. Nah, jadi saling bertolak belakang. Nah, kemudian Spanyol ini mulai melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra pertama kali dilakukan oleh penjelajah samudra yang bernama Christopher Columbus. Christopher Columbus dia melakukan penjelajahan, namun berbeda dengan tujuan awalnya. Christopher Columbus itu sampai di Kepulauan Haiti setelah menyeberangi Samudra Atlantik. Nah, dari Kepulauan Haiti ini awal mula Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Nah, bagaimana kelanjutan dari Christopher Columbus? Pada awalnya saat datang di Kepulauan Haiti dan kemudian San Salvador, dia mengira bahwa dia sudah sampai di wilayah yang dimaksud sebagai penghasil rempah-rempah, atau mereka menyebutnya sebagai Indian people atau orang-orang Indian. Padahal penyebutan tersebut salah, karena wilayah yang dia maksud itu bukanlah wilayah penghasil rempah-rempah. Makanya awal mula sebutan penduduk asli Amerika karena penemuannya Christopher Columbus itu disebutnya orang Indian atau suku Indian. Padahal awal mulanya itu adalah kesalahan mereka menyebutkan orang yang dimaksud. Oke, dari wilayah yang telah ditemukan benua Amerika ini, Christopher Columbus tidak melanjutkan perjalanan, tapi memilih untuk kembali lagi ke Spanyol. Nah, penjelajah yang selanjutnya adalah Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ini juga dari Spanyol. Dia melakukan penjelajahan samudra dengan jalur yang sedikit berbeda dengan Christopher Columbus. Kalau Christopher Columbus dia dari Spanyol langsung menyeberang ke barat melalui Samudra Atlantik. Ferdinand Magellan dia berlayar sedikit ke arah selatan, kemudian ke barat atau lebih condong ke ke wilayah Amerika Selatan. Jadi menuju pantai pantai timur Amerika. Nah, dari sini, dari Amerika ini, benua Amerika, Magellan menemukan sebuah wilayah perairan kecil yang diapit kedua pulau. Perairan kecil ini saat dilewati Magellan dan juga awak kapalnya, belum ada nama, dan Magellan kesulitan juga, hingga akhirnya dia beri nama daerah perairan itu seperti namanya, jadi Selat Magellan. Nah, kemudian setelah melewati selat tersebut, Magellan melanjutkan perjalanan dengan melewati Samudra Pasifik. Nah, dari Samudra Pasifik ini, perjalanan yang terus dilakukan oleh Ferdinand Magellan, kemudian sampailah dia ke Pulau Guam. Nah, Pulau Guam ini ada di Kepulauan Oceania, jadi sebelah
mana ya, sebelah utaranya Indonesia, daerah Papua Nugini masih ke utara. Nah, di Pulau Guam ini Ferdinand Magellan melanjutkan lagi perjalanannya ke barat lagi hingga dia sampai ke Filipina. Nah, di Filipina saat dia singgah di sana ternyata mendapat penolakan yang keras dari masyarakat Filipina. Hingga akhirnya terjadi pertumpahan darah di sana, Magellan tewas di sana, dan penjelajahan samudra dilanjutkan oleh asisten Magellan, yakni asisten Magellan yang bernama Sebastian del Cano. Nah, dari sini Sebastian del Cano dari terbunuhnya Magellan kemudian melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke selatan, nah, melarikan diri dari kejaran orang-orang Filipina. Nah, di perjalanannya ini mereka kemudian singgah ke Kepulauan Maluku. Nah, di Kepulauan Maluku di saat yang sama ternyata sudah dikuasai oleh bangsa Portugis. Nah, bertemulah kembali orang-orang Portugis dengan Spanyol. Nah, pertemuan kembali mereka ini awalnya juga cukup membuat pertikaian ya, jadi perebutan kekuasaan siapa yang mendapatkan dulu. Nah, maka dilakukan perjanjian ulang. Oke. Sebelumnya saat di benua Eropa sana antara Spanyol dan Portugis ini juga melakukan perjanjian. Perjanjiannya namanya itu Perjanjian Tordesillas. Yang seperti saya katakan tadi, jadi Portugis dapat jalur ke timur, Spanyol dapat jalur ke barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, saat bertemu di Kepulauan Maluku, mereka melakukan perjanjian lagi. Ya, perjanjiannya ini sama, jadi membagi jalur mereka agar tidak bertemu lagi antara orang-orang Portugis dan juga orang-orang Spanyol. Oke. Nah, perjanjian yang saya maksud di sini adalah Perjanjian Zaragoza. Jadi pembagian lagi. Spanyol dan juga Portugis, mereka saling melakukan perjanjian, di mana di perjanjian ini pada akhirnya Spanyol haruslah mengalah, dia tidak diharuskan meninggalkan Kepulauan Maluku, karena Kepulauan Maluku menjadi kepemilikan Portugis, sedangkan Spanyol dia punya hak untuk di Filipina, dapat wilayah di Filipina. Nah, padahal pada awalnya dia kesulitan karena menghadapi ancaman dari orang-orang Filipina. Namun, selanjutnya atas Perjanjian Zaragoza yang telah disepakati dengan singgah sebentar, orang-orang Spanyol ini melanjutkan perjalanannya yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Dari Kepulauan Maluku, mereka kembali lagi ke Spanyol. Lalu sesuai Perjanjian Zaragoza, saat mereka kembali lagi ke wilayah timur, mereka dapat menguasai wilayah Filipina. Nah, ini jadi adil antara Portugis dan juga Spanyol. Tidak ada pertumpahan darah, cukup adil kalau dapat Maluku satu, satunya dapat Filipina. Oke. Kemudian bangsa selanjutnya yang melakukan penjelajahan adalah Inggris. Nah, Inggris ini tidak terlalu dalam ya dalam menjajah Indonesia, dalam menguasai Indonesia, tapi jalur yang diambil Inggris ini hampir sama seperti jalurnya Portugis. Jadi dari wilayah benua Eropa, dia menuju ke selatan dan ke timur. Selatan dulu, terus ke timur. Nah, namun Inggris ini setelah dia sampai di India, dia langsung mendirikan
kedutaan dagang atau kongsi dagangnya di sana. Kongsi dagang yang paling besar bangsa Inggris itu di India. Ya, di sana Inggris tidak terlalu mementingkan untuk mencari rempah-rempah di wilayah lain, dia lebih fokus untuk mencari tempat untuk mendistribusikan barang dagangannya, karena pada saat yang sama di wilayah Inggris juga terjadi namanya revolusi Inggris. Oke, Inggris ini kemudian hanya lebih menguasai wilayah India. Merembetnya dia hanya berdagang di Malaka, untuk wilayah yang dikuasai setelah Malaka juga sebagian negara Malaysia yang dikuasai. Oke, kemudian yang terakhir, nah Belanda ini paling terakhir melakukan penjelajahan samudra. Belanda jalurnya sama seperti Portugis, jadi dari wilayah Eropa ke Afrika, kemudian tidak ke India. Nah, bedanya dengan Inggris dan juga Portugis, Belanda ini cari jalur yang lebih cepat lagi. Dari Tanjung Harapan, dia langsung menyeberang, ya, dia langsung menyeberang melalui Samudra Hindia. Nah, dari Samudra Hindia ini sampailah dia di Selat Sunda. Kemudian singgah di ujung barat Pulau Jawa, yaitu wilayah Banten. Pada awalnya kedatangannya di Banten ini ditolak oleh masyarakat sekitar karena dianggap mengganggu. Nah, kemudian Belanda kembali lagi pulang, setelah diusir dia pulang ke Belanda sana. Kemudian dengan persiapan yang lebih matang, dia kembali lagi ke Banten hingga akhirnya diterima di Banten untuk melakukan perdagangan. Nah, demikian 4 negara Eropa yang saya jelaskan ini saat melakukan perjalanan samudra hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, proses kedatangannya. Nih. Nah, ini malah lebih jelas ya, tapi penjelasan saya tadi sudah cukup. Jadi, kalau ini enggak usah kalian baca, nggak apa-apa. Sudah saya jelaskan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah masa kekuasaan VOC. Jadi subpokok yang kedua adalah masa kekuasaan VOC. Awal mula dari pembentukan VOC. Jadi saat pasukan Belanda sudah mendarat di wilayah Banten yang saat itu dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Kemudian mereka menancapkan kekuatan perdagangannya dengan mendirikan kongsi dagang di sana. Kongsi dagangnya ini bernama VOC. Nah, tujuan dari pembentukan VOC, sebelumnya yang perlu harus kalian tahu adalah kepanjangan dari VOC itu sendiri. Sebenarnya apa sih kepanjangan VOC? Gimana sih cara bacanya VOC itu? Oke, saya bantu ya. Dari awal kalian belajar sejarah, tentunya kalian sangat sering mendengar kata-kata VOC. Sebenarnya apa sih kepanjangan dari VOC? VOC itu kepanjangannya adalah Vereniging Oost Indische Compagnie. Atau dalam bahasa Indonesia, gampangannya itu adalah Kongsi Dagang Belanda yang ada di Hindia Belanda. Oke, nah tujuan pembentukan VOC, kenapa VOC didirikan? Tujuannya yang pertama adalah membantu keuangan Kerajaan Belanda yang saat itu, di saat yang sama ya, di wilayah Belanda sana sedang terjadi perang menghadapi Prancis. Nah, yang kedua, menyaingi pedagang dari bangsa lain. Jadi,
saya katakan tadi, Inggris saat dia tiba di India, dia langsung mendirikan kongsi dagang. Nah, kongsi dagangnya Inggris ini bernama East India Company atau EIC. Nah, saingannya EIC ini ya VOC ini, karena dua kongsi dagang besar ini yang berkuasa di wilayah Asia. Nah, yang ketiga menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di Hindia Timur atau Hindia Belanda. Jadi bisa dikatakan Belanda ini, negara Belanda ya, berada di atasnya VOC. Nah, VOC punya kewenangan penuh di Indonesia. Nah, kemudian VOC ini cukup punya kepentingan dan punya hak yang istimewa. Hak istimewanya VOC ini dinamakan hak oktroy. Hak oktroynya apa saja? Yang pertama, mencetak uang. Jadi hampir sama seperti negara ya, VOC ini. Dia bisa mencetak uang. Yang kedua, hak memelihara angkatan perang. Bisa mendirikan angkatan perang sendiri. Yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki, jadi berkuasa penuh walaupun dia pendatang, tapi dia punya hak penuh untuk menguasai wilayah tersebut, bahkan meminta upeti bagi masyarakat di sekitar. Dan yang keempat, hak melakukan monopoli perdagangan rempah. Jadi seenaknya, kalau menurut saya haknya VOC yang hak oktroy ini hak sewenang-wenang. Jadi pendatang tapi seenaknya saja ya. Oke, nah karena VOC ini adalah wakilnya Belanda di wilayah Hindia Timur, maka ada orang yang ditunjuk punya kekuatan dan wewenang penuh di wilayah Hindia Belanda. Orangnya ini diangkat sebagai gubernur jenderal. Ya, gubernur jenderal pertama kali VOC saat ada di Indonesia bernama Peter Boot. Dia adalah orang Belanda pertama yang memimpin wilayah Hindia Belanda pada awal kekuasaan VOC. Nah, kemudian di bawah kepemimpinan Peter Boot, VOC menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan Pranger-Stelsel. Kebijakan ini adalah kebijakan kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan, Jawa Barat. Nah, kemudian yang kedua, kebijakan Verplichte Ieveranti atau kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Ini ada di hampir wilayah kekuasaan VOC. Yang ketiga adalah kebijakan kontingenten. Ini merupakan kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Jadi kalau tidak punya uang, upetinya bukan uang, upetinya itu berupa hasil bumi rakyat. Diserahkan kepada VOC. Yang selanjutnya, kebijakan selanjutnya adalah kebijakan ekstirpasi. Kebijakan ini adalah kebijakan menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi itu secara berlebihan. Jadi jumlahnya apabila melebihi targetnya VOC, maka VOC punya kehendak untuk menebang atau memusnahkan rempah-rempah yang berlebihan tersebut. Kemudian yang terakhir, kebijakan terakhir dari VOC ini adalah Hongi Tokchen atau pelayaran Hongi. Ini merupakan pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Jadi kalau ketahuan nih, biasanya mereka langsung ditangkap, kemudian diadili dan dipenjarakan begitu saja. Oke. Kebijakan VOC ya. Kemudian selanjutnya VOC memasuki masa kejayaan saat dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Ini adalah gubernur jenderal
yang juga menggantikan Peter Booth. Nah, di masa kepemimpinannya, Jan Pieter Zoon-kun ini terkenal dengan kekejamannya saat memerintah. Nah, bahkan dia dikenal karena kejam dan tegasnya ini, dia berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia dan menguntungkan pihak VOC. Yang pertama yang dia lakukan adalah berhasil menghancurkan kota Jayakarta, ya. Yang kemudian dia membangun kota di wilayah tersebut menjadi gaya Belanda dan bernama Batavia, yang sekarang kalian kenal dengan nama Jakarta. Jadi asal mulanya dari Jayakarta, kemudian sama Jan Pieter Zoon-kun dihancurkan, itu di bumi hanguskan, kemudian dibangun kota dengan gaya Belanda, jadi bentuk tata kotanya itu seperti Belanda dengan namanya Batavia. Yang kedua, merebut dan melakukan monopoli rempah-rempah di wilayah Maluku. Jan Pieter Zoon-kun ini tahu bahwa sumber rempah-rempah ada di Maluku dan dia berusaha keras untuk melakukan dan menguasai rempah-rempah yang ada di Maluku, bagaimanapun caranya. Dan yang ketiga, menguasai pelabuhan yang dianggap strategis dengan cara kekerasan, peperangan, politik adu domba. Jadi pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia itu dikuasai, tapi dengan cara-cara kekerasan agar bisa merambah kekuatan VOC dan mendapat keuntungan bagi VOC. Yang keempat, Jan Pieter Zoon-kun ini turut ikut campur dalam urusan kerajaan-kerajaan di Nusantara, hingga masalah pemungutan upeti dan monopoli perdagangan. Jadi dipaksa untuk menjalin kerjasama dengan VOC, tapi pada akhirnya merugikan pihak kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan yang terakhir, kebijakan-kebijakan Jan Pieter Zoon-kun ini yang bersifat kejam. Jadi semaunya saja, tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Jadi kalau ngambil upetinya itu seenaknya, nggak aturan. Pokoknya semua demi kepentingannya VOC. Oke. Nah, dengan pemerintahan Jan Pieter Zoon-kun yang sangat menakutkan ini, dengan kebijakan-kebijakan yang kejam, ternyata membawa VOC pada masa kejayaan, tapi tidak berlangsung lama, karena sifat congaknya atau sifat sombongnya ini pada akhirnya di masa akhir kepemimpinan Jan Pieter Zoon-kun, dia banyak mengalami masalah, utamanya dengan Raja Kerajaan Mataram Islam saat itu bernama Sultan Agung. Ya, 2 kali bahkan melakukan pertempuran merebut kekuasaan Batavia dari tangan VOC. Nah, di masa akhir VOC menghadapi kemunduran. Nah, penyebabnya apa kemunduran VOC? Yang pertama adalah terjadinya korupsi besar-besaran para pegawai VOC. Jadi keuntungan yang besar dari VOC itu tidak dikelola dengan baik, tapi malah dimanfaatkan sendiri oleh pegawai-pegawai VOC, dipergunakan untuk kepentingan mereka pribadi. Jadi yang dapat untung banyak, tapi untungnya bukan untuk perusahaan, untuk mereka sendiri. Kemudian penyebab kedua adalah terjadinya feodalisme atau penguasaan tanah. Nah, pada awalnya penguasaan tanah ini dilakukan secara turun-temurun oleh orang-orang bangsawan pribumi, tapi VOC saat itu juga ikut andil, ikut campur, hingga akhirnya sifat feodalisme ini cukup membahayakan dan membuat kebangkrutan bagi VOC. Kemudian yang ketiga adalah ketidakcakapan. Ini kaitannya dengan para pegawai-pegawai VOC yang bertugas untuk menguasai rempah-rempah, tapi pada kenyataannya mereka kalah dengan raja-raja dari kerajaan Nusantara. Nah, mereka tidak berhasil berunding, mereka kalah di perang,
hingga akhirnya wilayah-wilayah tersebut yang awalnya bekerja sama dan menjadi wilayah monopoli perdagangan bisa diambil alih oleh Portugis dan juga kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan yang terakhir, terlilit utang. Karena adanya korupsi yang besar, jadi kas VOC ini kosong. Mereka akhirnya memilih berhutang ke pemerintah Belanda. Nah, padahal di saat yang sama, Belanda juga mengalami kesulitan. Maka lilitan utang VOC ini cukup banyak hingga tidak mampu dibendung, hingga pada akhirnya VOC dinyatakan bangkrut itu pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Dan kebangkrutan itu menandakan wilayah Hindia Belanda dikembalikan ke pemerintah pusat Belanda dan menjadi awal kekuasaan Belanda di Indonesia, pemerintahan Belanda di Indonesia. Jadi bukan organisasi lagi yang menguasai Hindia Belanda, tapi langsung negara Belanda atau kerajaan Belanda yang menguasai Indonesia. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, materi ini untuk materi kelas 11 ini sebenarnya masih banyak sekali aja tapi saya coba saja semoga satu semester ini kita bisa menyelesaikan materi dengan jumlah pertemuan yang lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Ya, kita harap bisa. Semoga bisa. Kemudian, saya berharap untuk anak-anak kelas 11, MIPA 2 dan MIPA 3, dimohon untuk mematuhi etika yang sudah saya kirimkan kepada masing-masing ketua kelas, dan ketua kelas di-share ke grupnya masing-masing, bahwa pembelajaran kita saat ini adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi kita tidak bertemu langsung di sekolah. Namun, etika pembelajaran harus tetap diterapkan. Ini kaitannya seperti poin-poin yang sudah saya tulis. Yang pertama adalah masalah kehadiran. Kehadiran kalian itu sangat penting bagi kalian sendiri, bukan bagi saya. Ya, jadi mohon mengisi absensi itu sesuai jadwal dan jamnya. Di luar jam, saya sudah jelaskan di etika pembelajaran, kalau tidak dengan alasan jelas akan saya anggap absen tanpa keterangan. Ya, tolong diperhatikan ini. Lalu kemudian jam pembelajaran itu sesuai jam pembelajaran atau jadwal yang sudah diterapkan oleh sekolah. Kalau kalian mau belajar di luar jam sekolah, silahkan. Tapi intinya kalian turuti dulu apa jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah. Lalu, etika selanjutnya yang sudah saya tulis di situ, mohon setiap poinnya kalian perhatikan dan kalian terapkan dalam pembelajaran saya. Silahkan kalau di pembelajaran lain kalian bersikap seperti apa, saya tidak peduli. Hanya saja dimohonkan untuk pada saat pembelajaran saya, etika yang harus kalian terapkan adalah etika yang sudah kita sepakati atau yang sudah saya buat. Karena jujur saya sedikit kecewa dengan pertemuan pertama kita. Nyatanya kalian masih dengan seenaknya melakukan pembelajaran daring seperti ini. Ya memang tidak bisa dikontrol, tapi saya bisa lihat dari absensi kalian. Ya, saya harap karena pembelajarannya seperti ini, jujur, karena saya sendiri belum pernah bertemu secara langsung, tatap muka langsung dengan kalian, hanya melalui virtual seperti ini. Jadi saya sampaikan banyak-banyak permohonan untuk kalian belajar secara mandiri. Karena bayangkan, rencana pembelajaran daring ini adalah 1 semester.
Kalau satu semester saja kita tidak bertemu dan kalian tidak mandiri belajar, lalu apa yang kalian dapatkan dalam satu semester ini? Ya, jadi saya mohon dengan sangat untuk kalian belajar secara mandiri dan gunakan waktu pembelajaran yang hampir sama seperti kalian masuk sekolah ini, kalian manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kalau mau kalian belajar di luar jam, silahkan monggo nanti setelah kalian menyelesaikan kewajiban yang diberikan oleh sekolah. Oke, ini tolong benar-benar dipahami. 2 kelas 11 MIPA 2 dan 11 MIPA 3. Oke. Demikian saya akan akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata yang saya sampaikan. Semoga materi ini membantu pembelajaran daring kalian dan membantu pemahaman kalian. Untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya bisa kalian buka buku sejarah Indonesia kalian ataupun sumber lain yang relevan dengan materi ini. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di postingan materi ini. Akan saya jawab sesuai jam pelajaran sejarah sejarah Indonesia kelas 11 MIPA 2 dan kelas 11 MIPA 3. Oke, saya akhiri pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.